فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، إخوان وأخوات rahimani wa rahimakumullah. Berhubung malam ini ada satu pelajaran saja, dikarenakan ada hajat, maka pelajaran Bulughul Maram pada malam ini libur, dan insyaallah pada malam ini, yakni pelajaran Al-Qawaidul Arba'ah, kita lanjutkan pelajaran Al-Qawaidul Arba'ah. Nah, kita masih berada pada mukaddimah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, yakni dalam doa beliau, di mana beliau rahimana wa rahimahullah berkata, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adnaba astaghfara fa inna haula'i thalatha unwanu sa'adah. Dan aku memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah, Rabb penguasa arsy yang agung, yang mempunyai arsy yang agung, agar senantiasa semoga Allah menjadikan engkau termasuk orang-orang yang apabila diberi maka dia bersyukur, yakni diberi kenikmatan oleh Allah maka dia bersyukur. Dan kalimat ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita masuk pada perkataan Syekh, wa idza btuliya sabara, dan apabila diberi ujian atau ditimpa oleh Allah musibah, maka sabara, dia bersabar. yakni Syekh
rahimana rahimahullah berdoa dalam mukaddimahnya ini agar supaya orang-orang yang mempelajari kitab beliau dan yang mengajarkan kitab beliau termasuk di antara golongan orang-orang yang memiliki ciri atau tanda kebahagiaan, di mana tanda kebahagiaan itu salah satunya adalah ida betulia sabara, apabila diberi ujian maka dia bersabar atas ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Sebagaimana Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Yani walanabluwannakum bisyai'in, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa kami pasti menguji kalian dengan sesuatu, yaitu berupa sedikit ketakutan, yakni rasa takut, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, wat thamarat, serta jiwa dan buah-buahan. Allah akan menguji manusia dengan ini semua. Rasa takut dijadikan oleh Allah sebagai ujian kepada manusia. Begitu pula rasa lapar juga adalah ujian kepada manusia. Apakah dia bersabar dalam menanggung rasa laparnya, atau dia tidak bersabar sehingga dia terjatuh dalam melakukan hal-hal yang haram untuk menutupi rasa laparnya. Apakah transaksi dan praktek ribawi yang dia lakukan, atau memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, dan seterusnya, untuk menutupi rasa laparnya karena dia tidak sabar. Maka rasa lapar adalah ujian, salah satu ujian yang Allah berikan. Begitu pula kekurangan harta, ya, fakir, serba pas-pasan kehidupannya, dan seterusnya. Begitu pula dengan kematian.
serta sedikitnya buah-buahan, hasil panen yang tidak sesuai dengan keinginan, dan seterusnya, sebagai ujian kepada manusia. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat yang mulia ini dengan firman-Nya, wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa balasan amalan, balasan pahala berupa kesabaran mereka di sisi Allah. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, orang-orang yang sabar itu, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah maka mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Nah, surat Al-Baqarah ayat 156. Begitu pula dalam ayat yang selanjutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, memperoleh rahmat dan ampunan dari Rabbnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ya Allah Subhanahu wa ta'ala menguji manusia dengan banyak sekali ujian. Media-media yang dijadikan oleh Allah sebagai ujian itu banyak sekali. Banyak sekali. Di antaranya hal-hal yang paling besar dan paling berkesan dalam hati dan pandangan manusia, yaitu apa-apa yang disebutkan oleh Allah di sini di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ini, yaitu ketakutan, rasa lapar, sedikitnya harta, kematian, dan sedikitnya buah-buahan. Itu semua adalah hal-hal besar yang paling berkesan pada pandangan mata dan hati manusia. Maka Allah uji mereka dengan hal yang paling berkesan tersebut bagi mereka. Nah, kalau memang diuji dengan hal yang sepele, maka itu mereka biasanya manusia tidak menganggap. Maka manusia diuji dengan hal yang paling berkesan baginya. Sebenarnya bukan hanya ini saja media yang Allah jadikan sebagai ujian untuk manusia. Banyak sekali media-media yang Allah jadikan sebagai ujian untuk manusia. Tetapi ini diantara beberapa hal saja.
Nah, maka dari beberapa ayat ini ya ikhwan, kita dapat memahami bahwa memang buah yang manis dari kesabaran itu adalah kegembiraan. Seorang dia bersabar atas cobaan demi cobaan yang Allah berikan kepadanya, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kabar gembira atas kesabarannya. Maka memang hasil dari kesabaran itu adalah kegembiraan. Jika memang dia bersabar semata-mata dalam menghadapi ujian itu adalah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, dan orang yang bersabar akan mendapatkan ganjaran pahala yang dengan pahala itu tentu dia mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya, yakni pahala mereka tanpa batas. Innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu diberikan balasan ajrahum atas pahala mereka bighairi hisab, dengan tanpa batas. Orang yang bersabar dalam menghadapi ujian, apakah sempitnya kehidupan atau kesedihan atau yang semisal dari ujian-ujian dalam hidup ini, dia bersabar atasnya, lalu dia mengharapkan pahala dari Allah semata-mata, maka ingatlah bahwa orang yang bersabar itu diberikan pahala oleh Allah dengan tanpa batas, banyak pahala mereka. Nah, tentu ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan bersabar. Dan diriwayatkan dari sahabat Abu Yahya Syuhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seorang yang beriman, menakjubkan keadaannya, yaitu inna amrahu kullahu lahu khairun, segala urusan baginya selalu baik, segala urusan baginya adalah baik. Naam, laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan hal ini tidak akan terjadi kecuali pada orang mukmin saja, orang yang beriman saja. Orang yang beriman tidak bisa menyikapi
semua permasalahan hidupnya ini dengan pahala baginya. Ya, kalau orang mukmin ketika dia mendapatkan kebaikan itu baik bagi dia, ketika dia mendapatkan keburukan pun baik bagi dia. Dewasa, dia pandai mengelola hatinya, mengelola pikirannya, mengelola imannya, bagaimana dia menghadapi ujian demi ujian dalam kehidupan, bagaimana dia menapaki kehidupannya ini. Dan ini tidak bisa terjadi kecuali orang mukmin saja. Terkadang dia mengalami kekalahan dalam suatu peristiwa, terkadang pula dia mengalami kemenangan dalam suatu peristiwa, dan itu semua baik bagi dia. Nah, yaitu apa? In asabathu syarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'a sabara fakana khairan lah. Yaitu apabila dia mendapatkan kesenangan maka dia bersyukur, maka yang demikian itu adalah baik baginya. Dan apabila tertimpa kesulitan, kesempitan, sabara, dia bersabar, fakana khairan lah, maka yang demikian itu baik bagi dia. Ya. Nah, coba bayangkan ya ikhwan, ada orang banyak mungkin ketika dia mendapati keberuntungan, kelapangan hidup, harta yang banyak, kebahagiaan, keceriaan, ya mungkin dia bisa bersyukur, bahagia, senang. Kadang-kadang sampai dia mengaplikasikan kebahagiaannya itu juga keliru, bukan pada tempatnya. Tapi itulah bentuk aplikasi dari dia melahirkan atau mewujudkan kebahagiaannya. Tapi ketika dia ditimpa oleh suatu kesusahan, suatu kesulitan, suatu kesempitan hidup, belum tentu dia bisa bersabar. Barangkali dia menggerutu, barangkali dia mengeluh, barangkali dia keluh kesah, ya, dan seterusnya. Atau bahkan dia tidak puas dan mungkin dia bisa menyalahkan takdir Allah. Barangkali bisa sampai setingkat itu. Maka dari itu hanya orang mukmin sajalah yang semua perkaranya baginya adalah baik. Orang yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah, yaitu ketika dia mendapatkan kebaikan, kelapangan hidup, kesenangan, kebahagiaan, maka dia bersyukur kepada Allah. Dan begitu dia mendapatkan kesempitan hidup, kesusahan, ya, musibah dan seterusnya, dia bersabar. Dan kesabarannya itu adalah baik bagi dia ketika dia ditimpa oleh kesulitan-kesulitan hidup. Dan syukurnya itu pun adalah baik bagi dia ketika dia mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Itulah sikap yang semestinya ada pada seorang mukmin. Nah, subhanallah ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Nah, maka akhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum, kalaulah seorang mukmin dia bersikap dengan sikap yang ada di dalam hadis ini, atau dia mengerti dan dia paham dengan kandungan yang ada di dalam hadis yang mulia ini, niscaya keyakinan seorang mukmin
Jika diuji dengan ujian-ujian dan ditimpakan musibah-musibah, adalah bahwa apa yang Allah takdirkan terjadi adalah baik baginya. Kalau dia yakin, dia berusaha untuk mengaplikasikan hadis ini dalam kehidupannya, maka dia yakin bahwa apa yang Allah takdirkan itu adalah baik baginya, meskipun yang Allah takdirkan itu adalah ujian, meskipun yang Allah takdirkan itu adalah musibah, meskipun yang Allah takdirkan itu adalah kesempitan hidupnya, semuanya baik bagi dia. Kenapa? Karena dia yakin bahwa semua yang terjadi ini tidak terlepas dari takdir Allah, dan yang namanya takdir Allah itu pasti adalah baik. Pasti adalah baik. Maka dengan itu dia bersabar, maka jadilah pahala bagi dia. Maka inilah sikap seorang mukmin. Naam. Dia yakin bahwa Allah mempunyai hikmah di balik itu semua. Allah mempunyai hikmah di balik Allah memberikan dia sakit misalnya. Allah mempunyai hikmah di balik Allah memberikan dia kesempitan hidup. Allah mempunyai hikmah di balik Allah kirimkan kepadanya musibah-musibah. Dia yakin bahwa itu semua baik dan Allah mempunyai hikmah yang besar di balik itu semua. Naam. Dan apa? Tentu semua itu adalah karena kasih sayang Allah kepadanya. Karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Kenapa demikian? Ya karena sungguh jika Allah mencintai seseorang, maka Allah Ta'ala akan mengujinya. Barang siapa yang ridha atas ujian tersebut, maka dia pun mendapatkan keridhaan Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya, yaitu wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radhiya falahu ridha wa man sakhita fa alaihi sukhtu. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, niscaya Allah menguji mereka. Allah menguji mereka. Kalau Allah cinta kepada satu kaum, Allah akan menguji mereka. Nah, kalau seorang mukmin dia tahu ini, lalu ketika dia ditimpa oleh musibah, Allah berikan kepadanya ujian, apapun bentuk ujian itu, apapun jenis musibah itu, maka dia pikir ini adalah kebaikan baginya, rahmat Allah atasnya, dan bentuk kasih sayang Allah untuk dirinya. Bentuk apa? Kasih sayang Allah untuk dirinya. Kenapa? Ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam dalam hadis yang mulia ini, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya jika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai satu kaum, ibtalahum, niscaya Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha, maka barang siapa yang ridha, baginya keridhaan Allah pula. Siapa yang ridha, baginya keridhaan Allah. Ridha dengan ujian, ridha dengan musibah, ridha, semua dia ridha. Dengan itu Allah berikan kepadanya kesempitan hidup, dia ridha. Allah berikan kepadanya barangkali sakit, dia ridha. Allah berikan kepadanya kurangnya harta, dia ridha. Atau terkadang Allah mewafatkan orang yang paling dia cintai, dia ridha pun dengan itu karena dia yakin ini pasti baik bagi dia, maka baginya keridhaan Allah. Baginya keridhaan Allah. Wa man sakhita fa alaihi sakht, dan barang siapa yang murka ketika Allah berikan kepadanya ujian, Allah berikan kepadanya musibah, lalu dia murka, dia benci, dia tidak suka,
dia tidak puas, dia seolah-olah mengingkari dan tidak mau terima dengan takdir Allah itu, falahu sukhut, maka baginya adalah kemurkaan Allah pula. Kalau model seperti ini, seorang muslim dia paham kondisinya yang seperti ini, maka tentu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya dia tidak ridho dan tidak terima dengan apa yang Allah takdirkan. Karena dia terima atau dia tidak terima, dia ridho atau dia murka, dia tidak akan mampu untuk merubah takdir Allah. Maka dari itu tidak ada pilihan lain baginya kecuali dia harus beriman bahwa setiap yang Allah takdirkan itu adalah baik, dan setiap yang Allah jadikan kepadanya walaupun itu musibah, maka itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepadanya. Supaya apa? Supaya dia sampai pada taraf seorang mukmin yang disebutkan dalam hadis yang kita bacakan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, yaitu apa? Apabila diberikan kepadanya ujian maka dia bersabar, maka itu adalah baik baginya. Dan apabila diberikan kepadanya apa? Rezeki, karunia, maka dia bersyukur, dan itu adalah baik baginya. Nah, maka ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum, dengan demikian seorang yang diberikan ujian oleh Allah atau ditimpakan kepadanya musibah barangkali, atau ditakdirkan oleh Allah hal-hal yang tidak disukai olehnya itu terjadi dalam hidupnya, itu dia tidak akan merasa ditolimi oleh Allah. Dia tidak akan merasa ditolimi kalau dia tahu ternyata ujian Allah ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepadanya. Kalau dia tahu ternyata apa yang Allah ujikan kepadanya itu kalau dia bersabar maka itu adalah baik baginya. Dan kalau dia tahu bahwa kesabaran dalam menghadapi ujian Allah tabaraka wa taala itu adalah dia mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda bighairi hisabin, tanpa hisab, maka subhanallah dia tidak akan pernah merasa ditolimi. Walaupun terkadang kejadian itu tidak sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Kejadian tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Seorang barangkali dia ingin berusaha supaya dia barangkali untuk mendapatkan harta benda yang banyak bisa, tapi ternyata tiba-tiba dia dilengsarkan dari jabatan yang dia sedang pegang tersebut. Atau barangkali seseorang sudah lobby untuk bekerja untuk mendapatkan sebuah proyek dan dia sudah mendapatkan janji untuk itu, barangkali tinggal tanda tangan saja proyeknya dia dapat. Tapi ternyata begitu dia mau tanda tangan berubah, ternyata dia tidak mendapatkan, tetapi proyek tersebut barangkali dialihkan kepada orang lain. Atau dia mendapatkan janji-janji surga dari seseorang, tapi ternyata janji itu tidak dipenuhi oleh orang tersebut kepadanya. Tentu hatinya sakit, tentu dia merasa tidak ridho, atau dia merasa bahwa ini adalah bencana baginya, ini musibah dan seterusnya. Tapi kalau dia paham dan dia mengerti akan hal ini, niscaya dia tidak akan merasa terdolimi. Dia tidak akan apa? Merasa terdolimi. Dan sedikit pun dia tidak merasa ditolimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melainkan apa? Dia bergembira. Dia bergembira dengan itu semua. Dia bergembira dengan ujian yang Allah berikan kepadanya. Dia bergembira dengan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Ya karena itu adalah kesempatan untuk mendapatkan pahala. Kesempatan untuk dia meraup pahala sebesar-besarnya di sisi Allah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang kita bacakan tadi, ya, di surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu diberikan balasan diberikan balasan pahala mereka bighairi hisab, dengan tanpa batas. Lalu apa? Dia dapat apa? Pahala, kesempatan untuk dia mendapatkan pahala di sisi Allah, kesempatan untuk dia mendapatkan keridhaan Allah, kesempatan untuk derajatnya dinaikkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah mengatakan dalam hadis yang kita bacakan tadi bahwa innallaha idza ahabba qauman ibtalahu, ya, ketika jika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai suatu kaum maka Allah akan menguji mereka. Allah akan berikan kepada mereka ujian-ujian
Ya, faman radiya falahur ridha, maka barang siapa yang ridha dengan ujian yang Allah berikan kepadanya itu, maka baginya keridhaan Allah. Faman sa'wa man sakhita falahu suht, barang siapa yang murka dengan ujian itu, maka baginya as-suhtu, kemurkaan Allah. Dia murka, tidak terima, tidak puas, menentang takdir, ya, menggerutu, mengeluh kemana-mana, seolah-olah takdir yang Allah berikan kepadanya itu tidak bagus dan dia tidak mau, dia tidak ridho dengannya. Maka apa yang terjadi? Karena dia murka dengan apa yang Allah berikan kepadanya berupa ujian-ujian itu, maka baginya pula kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan ikhwan, ya, terlalu banyak hadis-hadis kalau kita bacakan dalam bab ini, ya, itu seorang dia harus paham dan mengerti bahwa tidaklah ujian-ujian dan musibah-musibah yang Allah berikan kepadanya itu melainkan menggugurkan dosa-dosanya. Melainkan apa? Menggugurkan dosa-dosanya. Nah, disebutkan dalam banyak hadis tentunya, ya. Dan ini pun disebutkan oleh hadis-hadis dalam bab ini disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Imam An-Nawawi di dalam apa? Riyadhus Shalihin. Maka tidak heran, ya, tidak heran kalau para sahabat itu, ya kawan, kalau mereka terlalu mendapatkan kenikmatan dunia yang banyak, justru mereka takut dan bersedih. Takut dan bersedih. Kenapa? Ya jangan-jangan mereka adalah termasuk di antara orang-orang yang kenikmatan mereka, kebahagiaan mereka itu dipercepat oleh Allah di dunia, sehingga di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa lagi. Kenapa? Karena semua balasan atas kebaikan-kebaikan mereka telah dibayar dan diberikan oleh Allah di dunia. Maka mereka takut. Orang-orang saleh, para salaf di antara para sahabat, kalau ke dalam kehidupan mereka itu selalu bahagia, selalu beruntung setiap saat, itu mereka jadi takut. Jangan-jangan mereka adalah orang-orang yang apa? Seluruh kebaikan-kebaikan mereka telah dibalas oleh Allah di kehidupan dunia dan mereka tidak mendapatkan apa-apa lagi dalam kehidupan akhir. Tentu ini adalah orang yang merugi, ya. Orang yang merugi ketika apa? Dia punya kebaikan-kebaikan itu Allah hanya balas di dunia dan dia tidak mendapatkan di akhirat. Dia tidak mendapatkan di akhir. Nah, toib. Dan Masya Allah, ya, para salaf itu selalu meyakini bahwa kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan keburukan untuk seseorang, maka Allah akan menahan hukuman atasnya. Allah akan menahan hukuman atasnya. Ini dia melakukan dosa-dosa di dunia, ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak segera membalasnya di dunia. Allah tangguhkan balasannya sampai dia larut dalam kemaksiatannya, terus menerus dalam kedurhakaannya. Dia lupa, dia lalai, dia tidak ingat kembali kepada Allah. Dan nanti ketika di akhirat baru Allah balas semua keburukan-keburukannya tersebut. Waliyatubillah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari yang demikian itu, ya. Nah, ya, kalau bayangkan, ya, makanya dari itu ada di dalam istilah agama itu ada namanya istidraj. Istidraj itu penangguhan, yakni seorang dibuat lalai terus begitu saja. Semakin dia lalai, semakin dia merasa bahagia, beruntung, makmur, sejahtera, senang. Semakin dia tenggelam dalam kemaksiatan, semakin dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan dalam konteks dunia, ya, dalam konteks dunia. Kenapa? Istidraj kepadanya. Supaya apa? Supaya dia lalai dan dia terus berada dalam keadaan demikian, dia tidak ingat kembali, lalu dia wafat dan dalam keadaan demikian, dan Allah akan menghitung semua kemaksiatan dan keburukannya tersebut. Waliyatubillah. Maka dari itu kita lihat, ya, orang kafir, orang yang sesat, semakin dia sesat semakin dia merasa nikmat dalam kesesatan. Ini adalah istidraj. Ini adalah istidraj.
Kalau saja, coba bayangkan, kalau saja setiap kali orang bermaksiat kepada Allah misalnya, lalu Allah cabut kenikmatannya, maka mungkin tidak ada lagi manusia yang hidup hari ini. Tidak ada. Coba bayangkan, kalau satu kenikmatan dilakukan oleh seseorang, lalu Allah cabut nikmat penglihatannya. Begitu dia lakukan dosa besar, yang satu lagi Allah cabut nikmat pendengaran. Begitu dia jatuh lagi dalam satu kemaksiatan, Allah cabut lagi nikmat penciumannya. Dia jatuh lagi dalam satu kemaksiatan, Allah cabut nikmat rasanya. Dia bisa rasa enak atau tidaknya makanan itu misalnya dicabut oleh Allah. Apa jadinya manusia? Atau begitu ketika dia bermaksiat kepada Allah, Allah lumpuhkan tangannya. Begitu dia bermaksiat lagi, Allah lumpuhkan kakinya. Apa jadinya manusia ini? Ya. Tetapi subhanallah, kerap kali manusia bermaksiat kepada Allah, kerap kali manusia durhaka, kerap kali berulang-ulang kali bahkan ya, manusia itu mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tangguhkan terus untuk menghukum mereka. Nah, ini bahaya kalau dia tidak ingat untuk kembali. Karena ini istidraj. Nah, beruntunglah orang-orang yang kemudian ketika Allah mengulur waktunya itu, Allah berikan kepada dia hidayah, sehingga disitulah tenggang waktu, itulah kesempatan baginya untuk bertaubat kepada Allah. Beruntunglah mereka. Tapi bagaimana kalau orang yang dia termasuk dalam istidraj dan dia tidak keluar lagi darinya? Subhanallah. Maka dari itu bahaya sekali, ya. Nah, maka di sini pentingnya perkara ini, sehingga Syekh mendoakan kita, semoga kita termasuk orang-orang yang bersabar ketika diberikan ujian oleh Allah. Ketika apa? Diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu ikhwan, dia terbagi menjadi beberapa bagian. Sabar itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Bersabar dalam ketaatan kepada Allah adalah perkara yang tidak mudah, ya ikhwan. Perkara yang tidak mudah. Sebagaimana bersabar dalam dakwah, bersabar di atas al-haq, dan bersabar di tengah keterasingan, ya. Semua itu membutuhkan kesabaran yang berlipat-lipat ganda. Coba antum, taat itu butuh sabar. Kalau orang tidak sabar dalam taat itu tidak bisa orang sabar, tidak bisa orang taat, iya, tidak bisa orang taat. Jadi kesabaran itu butuh apa? Ketaatan itu butuh kesabaran. Sabar menahan haus, menahan lapar ketika puasa. Ini sabar untuk taat. Sabar berdiri berlama-lama dalam sholat, ya, membaca ayat-ayat dan sholat sesuai dengan tata cara sholat Rasulullah. Ruku yang lama, sujud yang lama, tumanina di dalam sholat. Butuh sabar. Butuh sabar. Ya kalau orang tidak sabar, sholatnya cepat-cepat mau pergi ke pasar, ya, mau jualan lah, mau main bola lah, mau main voli lah, macam-macam, ya. Kenapa? Karena memang tidak sabar dalam ketaatan kepada Allah. Belajar agama misalnya, sabar. Nah, orang belajar agama tidak bisa sehari dua hari, tidak bisa 1 bulan 2 bulan, tidak bisa 1 tahun 2 tahun. Lah para ulama yang luar biasa ketakwaan mereka, daya hafal mereka, ya, tidak ada pekerjaan lain bagi mereka kecuali berkhidmat untuk agama. Itu saja mereka membutuh waktu puluhan tahun untuk belajar. Puluhan tahun untuk apa? Belajar. Nah, apalagi cuma kita. Kita tentu seumur hidup kita belajar. Maka dari itu Imam Ahmad, ya, nah para salaf umumnya, ketika ditanya sampai kapan kalian belajar, dia katakan belajar itu, ya, dari masih berada dalam ayunan sampai meninggal, sampai ada di kubur. Artinya apa? Ya, tidak ada waktu untuk orang itu tidak belajar.
Tidak ada waktu sampai orang itu dia katakan sudah inilah masa akhir dari saya belajar. Tidak ada. Tidak ada. Karena ribuan dan jutaan ilmu pengetahuan yang belum diketahui oleh manusia. Iya, jutaan. Jadi bukan gampang ya. Ratusan, ribuan kitab-kitab para ulama yang belum kita bacakan. Ribuan, jutaan ya persoalan-persoalan agama yang belum kita sentuh. Jadi apa? Sabar dalam belajar. Begitu juga dakwah. Ya dakwah bersabar. Dalam dakwah bukan sehari dua hari. Berdakwah terus punya banyak pengikut. Bukan. Lah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam 950 tahun berdakwah siang dan malam. Iya. Bukan siang saja, tapi siang dan malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 23 tahun didampingi oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, itu dakwah. Sabar dalam dakwah. 10 tahun lamanya, 13 tahun lamanya di kota Makkah Rasulullah berdakwah. Ya, pengikutnya ya beberapa orang saja. Sampai Rasulullah terpaksa harus berhijrah ke kota Madinah. Sabar dalam dakwah, sabar. Para ulama ya, termasuk Al-Allamah Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih, ya, kurang lebih 30 tahun lamanya bersabar dalam dakwah. 30 tahun membangun markis Darul Hadis di Damaj. Ya, lama waktunya dalam dakwah. Jadi ini semua butuh apa? Butuh kesabaran, butuh kesabaran. Dan kesabaran yang berlipat-lipat ganda dalam ketaatan kepada Allah. Karena semakin tinggi ketakwaan seseorang, semakin berat pula ujian yang dihadapi olehnya. Nah, kalau anak orang itu baru sedikit saja ya ujiannya juga kecil. Ya karena apa? Ya setan-setan yang besar ini juga gengsi kalau coba mau goda anak-anak kecil untuk apa? Ya. Dia mau itu goda yang anak-anak yang orang-orang yang levelnya juga di atas supaya dia merasakan keberhasilan. Ya. Coba nonton juga misal ada anak masih SD ya. Dosen misalnya mau ngajar anak SD juga ada gengsi dia. Anak-anak SD nih ya sudahlah guru-guru TK aja. Ya. Begitu. Jadi orang setan-setan itu juga gengsi kalau godain orang-orang cuma ya paling kita cuma sekedarnya muadzin ya. Adzannya juga cuma maghrib dan isya misalnya. Nah, setan pikir ini kelas-kelas yang bawah aja. Ya, kalau sudah adzan misalnya 5 waktu, setannya juga udah naik. Ya, itu. Jadi ujian itu makin hari makin naik. Oh, sholat berjamaah misalnya dalam sehari cuma berjamaah 1 kali ya, ini setan kecil-kecil aja. Orang cuma jamaah satu hari cuma 1 kali kok. Ya ini enggak usah, ini orangnya imannya masih kecil. Ya kasih dia kelas-kelas yang bawah lah. Ya nanti kalau sudah makin tinggi lagi, ya, makin besar lagi. Begitu. Semakin tinggi ketakwaan seseorang, semakin besar apa? Godaannya, ujiannya. Jadi setan itu juga tingkatan-tingkatan ya dalam ujian. Nanti ada setan yang uji anak-anak kecil atau orang-orang yang masih baru mau hijrah. Nanti orang-orang yang sudah di pertengahan hijrah, orang-orang yang sudah menemukan agama mereka. Begitu juga para masyayikh, para ahli fikih, para ahli hadis, para ahli tafsir. Mereka semua masing-masing punya ujian-ujian. Ya, punya apa? Ujian-ujian yang berat. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaranmu. Bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Tingkatan yang kedua atau jenis yang kedua dari kesabaran itu adalah sabar menahan diri dari kemaksiatan, sabar
menahan diri dari kemaksiatan. Nah, itu apa? Ya, seorang hamba harus bersabar menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah. Ya, karena memang yang namanya kemaksiatan itu diiming-imingi, senantiasa diiming-imingi dengan kesenangan demi kesenangan. Bukan hanya satu kesenangan. Kesenangan yang bertingkat-tingkat, tapi itu cuma iming-iming saja, janji-janji saja. Iya. Begitulah kemaksiatan. Begitulah apa? Kemaksiatan. Maka dari itu seorang harus bersabar menahan diri dari kemaksiatan. Nah, banyak orang kadang-kadang di pertengahan perjalanan hijrah mereka jatuh, gugur. Kenapa? Tidak sabar menahan diri dari kemaksiatan. Samping kiri kanan banyak orang, teman-teman bergaul dan seterusnya yang dulu mereka bersama-sama. Kemudian dia sekarang sedang fokus beribadah dan mereka sedang berhura-hura. Wah, ini mereka enak sekali. Nikmat, oh mereka senang. Sementara anak bolak-balik masjid, sekali-kalilah ikut mereka, tidak apa-apa. Ya, tidak bersabar dalam menahan diri dari kemaksiatan. Loh, kok mereka enak-enak, mereka main, mereka dance, mereka joget-jogetan, mereka macam-macam sudah. Ya, Masya Allah ya. Maka apa ikhwan? Sabar menahan diri dari kemaksiatan. 6. Misalnya apa? Setiap jenis kemaksiatan itu diiming-imingi dengan kesenangan ya. Kesenangan yang berlipat-lipat ganda. Misalnya apa? Ya misalnya syirik. Syirik itu dia iming-iming manusia dengan apa? Kesaktian. Ya sakti. Kalau orang-orang syirik itu rata-ratanya larinya itu apa? Sakti. Kalau syirik tidak sakti, itu bagi mereka belum berhasil. Ya misalnya bisa kebal, anti baco, jalan di atas air, terbang dengan sajadah misalnya, ya tiup saja orang tempias, misalnya api keluar dari tangan. Ini semua apa? Kesaktian. Jadi syirik itu iming-imingnya adalah kesaktian. Begitu pula apa? Bid'ah misalnya. Ya bid'ah iming-imingnya kesenangan, kekayaan, harta, hati yang tenang. Ada orang dikatakan dulu saya ketika belum belajar tari sufi ini, saya hidupnya kurang tenang, tidak tentram. Tapi begitu saya belajar menari sufi, putar keliling sampai 27 kali putaran, 80 kali putaran, diikuti dengan apa nyanyian rebana dan apa lagu-lagu yang diiringi di situ, maka dia merasa tenang hatinya. Maka dia katakan, oh saya dulu kalau belum belajar tarian ini saya tidak tenang. Sekarang efeknya belajar tarian sufi, hati jadi tenang. Iya. Ya memang itulah apa iming-imingnya apa? Bid'ah. Iming-imingnya bid'ah. Nah, adapun hizbiyah, kekelompokan, ya iming-imingnya kekayaan. Kelompoknya makin banyak, yang dia inginkan adalah apa? Kekayaan, jabatan, pangkat. Nah, begitu seterusnya. Setiap jenis kemaksiatan itu punya iming-iming. Maka orang harus bersabar dari iming-iming itu. Nah, kenapa? Lihat. Kenapa orang itu tidak bersabar? Kenapa orang sampai dia harus belajar ilmu pelet? Kenapa sampai dia harus belajar ilmu apa? Minta kaya, jadi monyet, jadi babi, ya. Dia macam-macam. Kenapa? Karena dia tidak bersabar. Tidak bersabar dalam apa? Menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tahapan yang ketiga dari sabar adalah sabar terhadap takdir Allah. Sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yani hendaklah seorang mukmin bersabar terhadap takdir Allah.
yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya, yang menyakitkannya dan yang tidak menyenangkannya. Kalau takdir Allah itu kan dalam pandangan manusia tidak semuanya baik ya. Tapi kalau dari sisi Allah semuanya baik. Apa yang ditakdirkan oleh Allah itu semuanya baik, karena Allah tidak menciptakan atau sesuatu yang buruk itu tidak ada yang datang dari Allah. Yang datang dari Allah semuanya baik. Walaupun dalam pandangan manusia terkadang ada perkara-perkara tertentu itu baginya buruk. Kenapa baginya buruk? Karena tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Iya, tidak sesuai dengan keinginan hatinya, maka baginya buruk itu perkara. Tapi hakikatnya perkara itu adalah baik. Contoh misal seorang itu dia sakit. Sakit itu kalau dari sisi manusianya dia buruk apa? Ya buruk bagi dia, ya. Tapi kalau dari sisi Allah baik. Kenapa? Ya kalau dia bersabar menerima sakit itu, maka pahala-pahalanya berlipat ganda, dosa-dosanya digugurkan oleh Allah. Maka baik apa tidak? Ya baik. Ya. Nah, jadi semua yang ditakdirkan Allah itu baik. Hanya saja terkadang dalam pandangan manusia ada beberapa perkara tertentu yang tidak baik bagi dia. Ya. Nah, tidak baik bagi dia. Kenapa? Ya karena tidak sesuai dengan keinginannya, menyakitinya, ya, tidak menyenangkannya dan seterusnya, maka ini dianggap tidak baik. Nah, dalam konteks yang demikian inilah seorang hamba harus bersabar untuk menghadapinya. Ketika ternyata takdir Allah itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, takdir Allah tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, takdir yang Allah jadikan itu ternyata menyakitkan hatinya misal, nah inilah membutuhkan kesabaran di sini. Iya, ya kalau semuanya menyenangkan hati maka tidak perlu sabar. Iya, kalau menyenangkan hatinya dia butuh syukur saja. Dia butuh syukur. Ya, kalau ketika tidak menyenangkan hati dia butuh sabar. Butuh sabar. Nah, supaya apa? Dia harus meyakini. Dia harus meyakini dengan keyakinan yang kuat bahwa apa yang Allah takdirkan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Nah, kalau apa yang Allah takdirkan itu pasti terjadi, maka tidak ada manusia yang bisa lari dari takdir Allah. Tidak ada. Bukan hanya manusia ya. Tidak ada semua makhluk. Tidak ada seorang pun, binatang, tumbuhan, jin, manusia, hewan, semuanya tidak ada yang bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu manusia mau atau tidak mau dia harus menerima semua apa yang Allah takdirkan. Persoalannya terkadang apa yang Allah takdirkan itu tidak selalu selaras dengan keinginan hatinya, tidak selalu. Ya, ada banyak perkara yang tidak selaras dengan keinginan hati. Maka disinilah butuh kesabaran. Disinilah ujian apakah dia akan dinaikkan derajatnya atau tidak, yaitu ketika dia berhadapan dengan takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Nah, toib. Kemudian sabar itu ya ikhwan, kalau dikatakan ya Ustadz, kita sudah paham lah sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menghindari, menahan diri dari kemaksiatan, sabar ketika menghadapi takdir Allah yang tidak menyenangkan hati. Lalu kapan seseorang itu dapat dikatakan sabar ya Ustaz? Ya, kapan seseorang itu dapat dikatakan sabar? Maka hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
yaitu innama sabru inda sadmatil ula, sesungguhnya sabar itu ada pada hantaman yang pertama, pada pukulan yang pertama. Pada apa? Pukulan yang pertama. Nah, maka Masya Allah ya. Maksudnya bagaimana? Ya maksudnya kadang-kadang orang itu kan, dia ketika begitu Allah berikan kepada dia ujian, dia berusaha menentang keras. Nanti begitu dia sudah tidak mampu, ya sudahlah saya sabar saja. Itu bukan sabar, itu pasrah dia. Ya, tapi sabar itu begitu ada ujian datang, tak dia tenang. Tenang, dia yakin bahwa ini semua pasti adalah takdir Allah, karena tidak mungkin terjadi sesuatu itu yang tanpa ditakdirkan oleh Allah. Lalu kalau memang ini hal yang menyakitkan bagiku, maka pasti ada hikmahnya. Lalu dia tenang di situ, dia kendalikan dirinya, baru dia cari jalan keluar bagaimana caranya. Inilah yang dinamakan sabar, yaitu ketika pada hantaman yang pertama. Nah, bahkan Masya Allah ya, disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahadun asbaru ala adha yasma'uhu min Allah yadda'una lahu al-walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Insyaallah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, yaitu Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih sabar terhadap suatu musibah yang dia dengar daripada Allah. Tidak ada. Yaitu apa? Yadda'una lahul walad. Orang-orang mengklaim bahwa Allah itu punya anak. Tsumma yu'afihim. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi mereka kesehatan, wa yarzuquhum, dan masih memberikan mereka rizki. Coba antum bayangkan, Allah yang Maha Esa itu sudah diklaim bahwa Allah punya anak. Ya Allah murka terhadap kesyirikan. Tapi Allah sabar, luar biasa kesabaran di sini kata Rasulullah, ma ahadun aswar ala ada yasma'uhu min Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar atas satu keburukan, satu gangguan yang dia dengar dari Allah. Yaitu apa? Yadda'una lahul walad. Mereka mengklaim bahwa Allah punya anak. Tsumma yu'afihim wa yarzuquhum. Kemudian Allah memberi mereka kesehatan dan Allah memberi mereka rezeki. Kita bisa enggak? Kalau ada orang jelek-jelekan kita, hinakan kita, orang itu dia intimidasi kita, tapi kita kasih dia uang, bisa enggak? Subhanallah. Maka butuh apa? Butuh kesabaran. Allah yang Maha Rahman saja demikian adanya. Iya. Allah yang Maha menentukan segala sesuatu. Nah, kemudian apa? Yang berikut dari ucapan Syekh ya. Ini ucapan Syekh dalam mukadimah tadi itu yang kita syarah adalah ucapan beliau, idabtuliya sabara. Apabila diberi ujian maka bersabar. Dan yang berikut dalam doa beliau ini apa? Idza u'tiya syakara. Idza adnaba istaghfara. Apabila dia terjatuh dalam dosa maka dia beristighfar, itu memohon ampunan. Ini bagian ketiga dari mukaddimah Syekh yang ada dalam doa beliau. Nah, beliau doakan dengan 3 perkara, yaitu apa?
idza utiya syakara, apabila diberi bersyukur, wa idza btuliya sabara, dan apabila diberi ujian maka dia bersabar, dan ini tadi sudah kita syarah. Dan yang ketiga adalah wa idza adnaba istaghfara, apabila dia terjatuh dalam dosa maka dia beristighfar. Dan ini nanti kita jelaskan pada kesempatan yang berikutnya biidnillahi ta'ala. Berhubung karena malam ini ada acara, itu ada isi hikmah pernikahan, jadi kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini ya. Naam. Jadi kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikut. Hadanallahu wa iyyakum barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.